Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya, Hana Tufailah Ramadhani, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, apa sih dinamika itu? Dinamika yaitu pergerakan. Artinya, dinamika Pancasila merupakan pergerakan Pancasila atau perubahan Pancasila dari zaman ke zaman. Memangnya Pancasila itu bisa mengalami perubahan ya? Tentu saja, terutama dalam hal pengimplementasiannya. Lalu, apa sajakah dinamika Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara adalah mengalami pasang surut sesuai orde pemerintahan yang ada. Contohnya apa saja? Contohnya, pada masa pemerintahan Soekarno, di mana kita ketahui bahwasanya beliaulah yang mencetuskan Pancasila ini dan memberi nama untuk dasar negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis. Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ideologi Pancasila ini diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Lalu, selanjutnya ada pada masa era reformasi. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, di mana ada dinamika, pasti ada tantangannya. Lalu, apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi negara? Terutama pada era globalisasi ini, banyak sekali tantangan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Di antaranya, harus memerangi hoax atau berita palsu. Kemudian, adanya radikalisme atau sebuah kelompok gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral. Ada tantangan lainnya yaitu terorisme, yaitu perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa dan mengintimidasi pemerintah, juga masyarakat dengan tujuan politik, agama, maupun ideologi. Nah, tantangan yang paling penting bagi Pancasila sebagai ideologi negara adalah terciptanya persatuan antara seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sangat urgen untuk diatasi adalah tentang konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik SARA? Yang pertama, menerima kenyataan bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan, baik dalam hal fisik, mental, agama, ras, suku, dan lain-lain. Kemudian, kita harus menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hal inilah yang paling penting dan menjadi dasar bagi kita semua untuk mengatasi konflik SARA. Kemudian, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita bertindak yang tidak-tidak karena kita lebih mendahulukan emosi. Kemudian, kita harus saling bertoleransi antar umat beragama tentunya. Tidak memaksakan satu kehendak dengan kehendak lainnya.
Dan yang terakhir, memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui berbagai kegiatan titian muhibah budaya ataupun kerjasama di segala bidang. Nah, demikianlah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita selaku mahasiswa harus sadar betapa pentingnya pendidikan Pancasila ini agar Pancasila sebagai ideologi negara tetap teguh dan tidak luntur, terutama dalam hal pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.